Hello guys, perkenalkan gue Yuka, dan selamat datang di channel Chill Out Vibe. Di video kali ini gue mau membahas alasan kenapa anime Usagi Drop itu bagus, tapi endingnya kurang. Sebelumnya review ini dari opini gue pribadi, jadi kalau misalkan kalian ada berbeda pendapat atau mau nambahin sesuatu yang gak tersampaikan, kalian boleh banget share di kolom komentar, jadi kita bisa diskusi bareng. Pertama, gue akan bahas dulu sedikit anime ini menceritakan tentang apa, supaya kalian nanti bisa relate dengan pembahasannya. Jadi anime Slice of Life ini berpusat pada dua orang tokoh utama, yaitu Kagarin dan Kawachi Daikichi. Rin adalah anak dari kakek Daikichi dengan seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Jadi secara hubungan darah, Rin itu statusnya adalah bibinya Daikichi. Setelah sang kakek meninggal, seluruh anggota keluarga baru tahu tentang Rin. Dan gak ada anggota keluarga si kakek yang mau ngurusin Rin. Tapi karena Daikichi kasihan, jadi dia bilang dia yang akan mengasuh Rin. Yang awalnya Daikichi canggung sama Rin dan gak tahu bagaimana cara mengasuh seorang anak, lama-kelamaan bonding keduanya mulai terbentuk, sudah layaknya seperti seorang ayah dan anak. Rin dibelikan baju, disekolahkan, diantar jemput, dan dimasakin. Di sini juga kita diperlihatkan perjuangan dan pengorbanan Daikichi untuk mencari tahu siapa ibu kandung Rin, sambil berusaha untuk terus merawat Rin. Oke? Langsung aja masuk ke alasan yang pertama. Di sini sebagai pembukanya gue akan ngomongin dulu secara visual. Visualnya layaknya anime jadul pada umumnya, dengan pewarnaan yang unik seperti tekstur cat air. Dan pemilihan warna-warna pastel yang ceria menambah kesan imut untuk anime ini. Desain karakternya juga tergambarkan dengan baik, alias setiap karakternya bisa dikenali walaupun kalian nonton baru 1 atau 2 episode saja. Kan ada beberapa anime yang karakternya itu sangat mirip, sehingga jika kalian nontonnya tidak menyimak, bakal bingung banget untuk membedakan setiap karakternya. Dan untuk musiknya pun seperti anime Slice of Life pada umumnya, yang calming dan bikin betah buat dengerinnya. Jadi untuk visual dan background musik udah pas banget. Yang kedua, pengembangan karakter dan konflik yang terjadi sangat relate dan sangat mungkin untuk terjadi di kehidupan nyata. Jadi kita bisa ngerti tentang emosi yang dirasakan setiap karakternya, dan ikut terbawa untuk merasakannya juga. Bagaimana perasaan sedih Rin kehilangan sosok keluarga satu-satunya di usia yang sekecil itu. Dan bagaimana pengembangan karakter Daikichi saat berjuang merawat Rin. Mulai dari dia berhenti merokok, lari bolak-balik untuk antar jemput Rin di tempat penitipan anak, di saat dia sendiri pun pasti lelah karena sibuk bekerja di kantor. Sampai Daikichi rela untuk pindah dan turun jabatan demi bisa punya waktu luang lebih banyak untuk ngurusin Rin. Yang ketiga, ceritanya yang ringan bikin betah untuk ngikutinnya. Di sepanjang cerita kita akan disuguhkan keseharian Daikichi dan Rin, yang kadang juga terselip dialog-dialog yang menyentuh hati. Konflik yang disajikan pun juga sangat ringan. Sebenarnya semua udah bagus dan dikemas dengan baik, tapi endingnya cukup tidak jelas. Seakan cerita yang belum selesai dipaksa untuk udahan. Waktu gue nonton anime ini, gue nonton tanpa tahu total episode atau baca sinopsisnya. Jadi agak kaget tiba-tiba ceritanya tamat di episode 11 dengan ending flashback yang awalnya gue kira hanya sebagai filler atau transisi. Sebenarnya gue pengen tahu banget kelanjutan hubungan dari ibunya Koki dan Daikichi. Soalnya jujur aja gue bingung pandangan ibu Koki ke Daikichi gimana. Beberapa kali dia nunjukin gestur yang aneh ke Daikichi. Sebenarnya mereka saling suka atau enggak. Tapi sayangnya, kayaknya anime ini gak dapat kelanjutan dan selesai dengan 1 season aja. Overall, ceritanya cukup menarik buat diikutin. Jadi buat kalian yang suka anime tentang parenthood dan slice of life, anime ini recommended banget untuk ditonton. Dan buat teman-teman yang udah nonton, boleh banget share pendapat kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan dari gua. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and stay chill.